Rekam jejak Hercules, Ketum Grip Jaya viral diamuk Jenderal Gatot Nurmantio. Ketua Umum Gerakan Indonesia Bersatu, Grip Jaya Hercules Rosario de Marshall kembali menjadi sorotan. Belum selesai perseteruannya dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kini Hercules kena semprot dari Jenderal TNI, Purnawirawan Gatot Nurmantio. Perkaranya, Hercules mengatai mantan Gubernur Jakarta Sutioso yang juga Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 3 dengan istilah mulut bau tanah. Selain itu, ia juga dinilai mengembuskan isu kudeta buntut adanya desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Lantas, siapakah sosok Hercules yang pernah mengaku punya utang nyawa ke Presiden RI Prabowo Subianto tersebut? Rekam jejak Hercules. Hercules yang berasal dari Timor Timur, kini Timor Leste, lahir pada 27 Mei 1968 dengan nama lengkap Rosario de Marshall. Konon, julukan Hercules diberikan oleh Komando Pasukan Khusus yang bertugas di Timor Timur pada 1975 karena mampu memikul karung 100 kg. Ketika itu Hercules sempat membantu operasi militer TNI di daerah tersebut sebagai juru angkut logistik atau TBO, tenaga bantuan operasi. Serangan di Ainaro pada tahun 1978 menewaskan orang tua Hercules yang saat itu baru berusia 12 tahun. Akibat kecelakaan helikopter saat mengirimkan logistik, Hercules menderita luka parah di bagian tangan. Dilansir Kompas.com, Hercules lantas diterbangkan ke Jakarta untuk dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RSPAD, Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Saya mau mandiri. Tiba di Tanah Abang, saya tinggal di kolong jembatan, kata Hercules dikutip dari buku Kick Andi kumpulan kisah inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering dilawan oleh preman lain. Karena hal itulah ia selalu membawa golok panjang. Daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu, setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan. Lengah sedikit, lawan akan menyerang, lanjutnya. Hercules dan kelompoknya pun malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 1980-an. Pria berambut ikal ini seringkali lolos dari maut. Ia disegani banyak orang karena keberaniannya yang besar. Dalam acara Kick Andi tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 16 kali. Meski begitu, ia tetap selamat. Separuh dari tangan kanan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah, menggunakan tangan palsu. Bukan hanya tangannya yang palsu, satu dari dua bola matanya juga buatan manusia. Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati.